Your attention please. Sebelum kalian memulai video ini, perhatikan dulu info penting berikut ini. Oke guys, balik lagi bersama saya Rio ya. Jadi pada video materi ini kita bakal membahas terkait money management lagi. Cuma mungkin di video yang lama sebenarnya sudah ada, cuma nggak terlalu lengkap ya. Saya coba jelaskan di sini yang lebih lengkap lagi. Dan kalian bisa langsung download aja kalkulator atau modul ini ya di Bitly. Jadi di situ ada link, tinggal kalian download aja. Nanti kalian bisa pakai, terserah kalian mau otak-atik sendiri atau rubah-rubah sendiri tergantung sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke, saya mungkin di sini saya jelaskan ya. Untuk di slide 1, di sini kita membahas terkait yang namanya kalkulator kompensasi. Nah, untuk kalkulator ini yang bisa kalian rubah itu adalah yang berwarna kuning. Ingat ya, yang berwarna kuning inilah yang bisa kalian rubah. Baik itu di slide yang kalkulator atau strategi presentase, strategi menyerang, strategi sesi ataupun rekomendasi MM ini pokoknya yang berwarna kuning yang bisa dirubah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke. Nah, misalkan saya jelaskan untuk yang pertama ini adalah kalkulator kompensasi. Jadi yang belum tahu kompensasi, kompensasi adalah menutupin kerugian dari open posisi sebelumnya. Misalkan saya punya modal di sini adalah 2 juta. Oke, 2 juta. Terus kompensasi saya itu dikalikan 2,5. Jadi ketika ternyata open posisi pertama saya nggak masuk, saya rugi, otomatis kita butuh caranya untuk merecovery atau menutupin kerugian sebelumnya biar kita untung, ya kan? Dan juga kerugian sebelumnya itu tertutup. Jadi sehingga hasil akhirnya kita positif profit ya. Nah, untuk selanjutnya adalah persentase market. Nah, persentase market ini tergantung dari persentase marketnya. Misalkan mungkin Euro USD ada yang 80%, atau misalkan di Euro Composite Index misalkan 85%, 87%, kalian bisa langsung rubah saja ya. Lalu untuk yang di sini open posisi pertama di sini, ya open posisi pertama ini kalian bisa rubah. Open posisi pertama kalian mau berapa? Apakah 15.000, apakah 20.000 atau 50.000 tergantung dari kalian sendiri ya. Nah, di sini saya contohkan dari open posisi terkecil itu adalah 15.000 dengan persentase marketnya 85% dan juga perkalian kompensasinya ketika saya rugi, otomatis saya butuh nge-recovery dan juga nutupin rugi plus profit itu adalah dikalikan 2,5 dari open posisi sebelumnya. Dengan modal yang saya pakai adalah 2 juta. Ya, simpelnya gitu. Contohnya seperti ini. Oke, di sini open pertama saya adalah 15.000. Open 15.000 dengan modal 2 juta ini, ya, itu resikonya adalah 0,75% dari modal. Nah, untuk keuntungan kompensasi itu adalah 12.750. Keuntungan kompensasi ini dari perkalian persentase antara market yaitu adalah 85% marketnya. Jadi keuntungan bersih kita adalah 12.750 ya. Ini keuntungan dari kompensasi. Nah, keuntungan bersih kita berapa? Keuntungan bersihnya kalau misalkan di open posisi pertama tetap ya di 12.750 ya kan. Dan modal yang kita butuhkan itu berapa? Ya 15.000 karena kita open posisinya adalah 15.000. Nah, kalau misalkan kalian mempunyai batas risiko, misalkan, oh saya maksimal kompensasinya sampai level 2 saja, saya nggak lebih dari itu, ya kan? Misalkan ternyata open posisi pertama 15.000-nya ini nggak masuk, ya kan? Kalau nggak masuk, gimana cara kita nge-recovery-nya atau menutupin kerugian ini? Maka kita melakukan kompensasi level 1 dengan cara open berikutnya adalah 37.500. Ketika kita open 37.500 ya kan, keuntungan kotor kita adalah Rp31.875 dan keuntungan bersih kita adalah Rp16.875. Nah, keuntungan bersih ini didapat dari mana? Dari keuntungan kotor kita dikurangi dengan kerugian sebelumnya. Maka keuntungan bersihnya adalah 16.875. Nah, untuk modal yang saya butuhkan ya, untuk kompensasi maksimal di level 1 dengan startnya itu adalah 15.000, maka itu adalah 52.500. Di mana ini 52.500 itu didapatkan dari 15.000 ditambah 37.500.
ya kan? Resiko saya ketika saya ternyata loss di K2 itu di 2,63% dari modal, di mana itu resikonya masih rendah, di bawah 5% dari modal. Ibaratkan resiko persentase ini berhubungan dengan mental kita. Nah, resiko ini sebenarnya kita bisa akalin ya. Gimana caranya? Ya, semakin besar depositnya, semakin kecil open posisi kita, maka nyawa kita semakin aman, mental kita juga semakin tenang, dan juga resikonya juga akan semakin kecil, ya kan? Nah, ternyata amit-amit ternyata kompensasi level satunya masih nggak masuk, masih loss, ya kan? Berarti kita melakukan kompensasi level 2. Kompensasi level 2-nya berapa? 93.750. Di mana ini didapatkan 93.750 dari dikalikan 2,5 dari open posisi sebelumnya, yaitu 37.500 dikalikan 2,5. Maka didapatkan 93.750. Ketika 93.750 ini profit, ya kan, maka kita mendapatkan keuntungan kotornya adalah 79.688. Dan keuntungan bersih kita ketika kita profit, otomatis kita akan menutupin kerugian yang sebelumnya 2 kali, yang open posisi pertama dan juga kompensasi level 1. Nah, ini kita mendapatkan keuntungan bersihnya adalah Rp27.188. Jadi ketika kita untung di kompensasi level 2 yang sudah dipotong dari nominal open pertama dan juga kompensasi level 1 itu adalah Rp27.188. Nah, modal yang saya butuhkan berapa? Modal yang saya butuhkan adalah 146.000 kalau misalkan saya punya batasan risiko, yaitu adalah kompensasi level 2, ya. Dengan resikonya ketika saya loss total modal yang buat maksimal di K2 adalah 146.250, saya itu memiliki resiko 1 kali CL-nya atau 1 kali loss-nya adalah 7,31% dari modal. Nah, untuk resiko ini lebih ke arah untuk menjaga mental kalian. Biasanya 7% ini masih ada orang yang aman, ada beberapa juga orang yang sudah terganggu mentalnya. Balik lagi ke masing-masing orangnya sendiri ya. Ini tidak bisa dipaksakan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Jadi kalau misalkan kalian ini posisinya, "Oh Bang, aku kalau misalkan loss sudah 5% dari modal, saya sudah tidak berani." Nah, ada juga yang, "Oh Bang, aku ibaratkan loss 5%, saya masih aman-aman aja mentalnya." Nah, ini balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Nah, ini kenapa saya bilang resikonya masih medium. Menurut saya masih medium kalau misalkan di antara 5% sampai 20% dari modal. Tapi kalau sudah di atas 20% itu sangat risiko tinggi. Jadi mental ini kita bisa keganggu. Ibaratkan nih, ternyata kita batasan risikonya sampai kompensasi level 4. Selalu dikalikan 2, ibaratkan kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, sampai di level 4, maka modal yang saya butuhkan adalah 966.000. Ketika saya loss, ya kan, maka otomatis yang 2 juta ini dikurangin 966.000, saya meresikokan 1 kali loss adalah 48,33% dari modal. Dan ini pastinya akan kerasa banget. Nah, inilah yang mengganggu mental kalian. Oke. Nah, ini untuk kalkulator kompensasi ini bisa kalian gunakan tergantung dari kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian menggunakan dolar, silahkan kalian gunakan yang sebelah kanan. Sama saja fungsinya, hanya bedanya dengan menggunakan dolar. Ya, jadi terserah kalian mau menggunakan yang mana ya. Misalkan saya modalnya di sini 10 juta. Oke, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus saya coba dikalikan 2 saja, ya kan. Terus persentase marketnya adalah 85%. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, ketika saya kalikan 2, open pertama 15, terus dikalikan 2 lagi 30.000, kalikan 2 lagi 60.000, di kompensasi level 2, ya, kompensasi level 2, itu keuntungan bersihnya Rp6.000, ya kan. Dengan modal yang dibutuhkan adalah 105.000. Resiko saya itu hanyalah 1% dari modal, dan ini termasuk kategori resiko rendah. Jadi ibaratkan mental kita nggak akan keganggu dengan modal 10 juta, ternyata saya loss nih sampai di level 2, ini nggak akan keganggu, masih aman-aman aja mental kita, ya. Nah, kalau misalkan saya masuk di kompensasi level 3 gimana? Dengan kompensasinya hanya dikalikan 2.
saya posisinya masih terrecovery tapi minusnya dikit. Jadi kalau misalkan kalian lihat keuntungan bersihnya masih minus, tapi minusnya cuma 3.000. Masih oke aja sebenarnya ya. Terserah kalian kalau misalkan kalian mau ngelanjutin lagi sampai level 4, level 5 enggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian lihat di sini ada minus. Nah, minus ini bukan berarti terus kita minusnya banyak banget, enggak. Ya lebih ke arah kamu secara keseluruhan memang minus tapi nggak banyak-banyak, ibaratkan nanti nge-recovery untuk open posisi berikutnya atau sinyal berikutnya atau momen berikutnya itu nanti untuk nutupin ya butuh satu kali transaksi lagi dengan nominal 15.000 atau dua kali sudah ketutup. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini resikonya masih termasuk tergolong rendah. Ketika kita maksimal dikompensasi 5 di modal 10 juta itu masih resikonya medium, karena ibaratkan saya loss nih sampai di level 5, modal yang saya butuhkan itu adalah 945.000 dengan resikonya hampir 10% ya. Nah, ini balik lagi ke orangnya masing-masing, apakah memang mental kalian aman ketika kalian loss di 10% atau enggak. Kalau saranku sih mending kalau bisa maksimal itu batasan risiko satu kali loss adalah di bawah 5% dari modal. Tapi balik lagi ke kalian yang masing-masing ya. Nah, kalau misalkan ternyata kalian ini lihat di sini ada yang resiko 38%, ada yang 76%. Kalau udah masuk 38%, 20% ke atas ya kan, itu resikonya termasuk kategori tinggi. Apalagi kalau misalkan sudah masuk 50% ke atas, ini udah resikonya ekstrim banget ya. Nah, kalau misalkan di atas itu gimana? Modal kita kurang, guys. Jadi 10 juta ini kurang. Kalau misalkan saya mau nih kompensasi sampai maksimal level 15, modal kita kurang ya. Ini sampai di kompensasi level 8 maksimal. Kalau misalkan sudah masuk di level 9, modal kita kurang ya. Jadi ini tergantung dari kalian sendiri. Kalian mau pakai yang dolar atau yang rupiah tergantung ya. Misalkan saya di sini pakainya 20 dolar dikalikan 2 ataupun 1, terserah kalian, persentasenya tinggal kalian rubah-rubah sendiri. Nanti di sebelah kanan di sini ada rekomendasinya. Apakah itu masih cenderung aman buat mental kita atau tidak? Ya, jadi kalian bisa manfaatkan kalkulator ini tergantung sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalkan di sini saya modal cuma 500.000, 1, 2, 3, kalian klik aja. Nah, ini kalian lihat. Ini ada rekomendasinya. Kalau misalkan sampai di level 2, sebenarnya dengan modal 15.000 ini sudah termasuk risiko tinggi. Jadi, kalau misalkan saya loss nih sampai level 2, itu 21% dari modal. Ya, ini mungkin pasti satu kali CL tentunya dengan modal 500 kalian sudah kena mental. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing. Nah, kalau misalkan modal kalian itu cuma 150.000, kalian tinggal tulis aja 150.000 ya. Tapi kalau misalkan kalian lihat di sini nanti akan terlihat jelas. Kalau misalkan modal 150.000 itu jujur akan buang-buang uang. Atau 10 dolar ya. Kalau 10 dolar itu sama aja dengan 150.000 atau 160.000, itu hitungannya akan buang-buang uang. Kenapa saya bilangnya buang-buang uang? Karena kalau misalkan kalian entry-nya selalu dikalikan 2 ataupun 2,5 dari modal, ya kan? Itu kalian ketika ternyata loss di kompensasi level 2, loss kompensasi level 2, maka kalian akan meresikokan 70% dari modal. Ibaratkan kalian itu punya 100% nih, kalian kehilangan 70%, modal kalian sisa 30%. Otomatis modal yang kalian butuhkan untuk satu kali CL adalah 105.000. Berarti kalau modal kalian 150.000, uang kalian sisa 45.000 satu kali CL. Padahal kita tahu trading itu ada yang namanya rugi dan kita tinggal nge-counter gimana caranya biar kita ruginya dikit. Tapi kalau misalkan kita ibaratkan trade dari 1 sampai 100 itu profit semua, itu ndak ada, guys. Ibaratkan yang sudah bagus tuh 20/2, 20/3, ibaratkan 20 kali profit, 3 kali loss. Jadi tetap ada lossnya. Loss itu adalah suatu yang tidak bisa dihindari kalau misalkan di trading. Tinggal kita nge-counter saja bagaimana caranya kita nge-recovery. Jadi kalau misalkan modal kalian 150.000, selalu dikalikan 2 ataupun 2,5, itu kalian satu kali loss dengan maksimal kompensasi level 2, kalian sudah meresikokan 105.000. Jadi ini yang biasanya kalian marah-marah atau ngamuk-ngamuk. Bang, aku kena satu kali loss, satu kali CL ya kan, modalku udah habis semua. Ya gimana? Kalian bisa lihat sendiri dengan modal 150.000,
open pertama, K1, K2. Nah, ini kalian sudah babak belur ketika kalian 1 kali CL. Jadi memang tidak disarankan sebenarnya kalau misalkan kalian modalnya kecil, di bawah 300.000 dengan entry-nya selalu dikalikan 2,5 ya. Apakah bisa dikalikan 1,3? Bisa. Apakah bisa dikalikan 1,5? Bisa. Yang jelas kalau bisa usahakan rekomendasi ini menjadi rekomendasi yang aman, bukan resiko yang ekstrim ataupun resiko yang tinggi ya. Karena di 15.000 sendiri pun kalau misalkan kita open pertama dari 150.000 itu adalah 10%. Jadi resikonya memang sudah kelihatan tinggi, sudah jelas sekali. Paham ya? Nah, ini buat kalian pahami saja ya. Sama kalau misalkan dolar juga nggak ada bedanya ya. 10 dolar dia juga akan resikonya 70% juga. Resiko pertamanya karena kita opennya 1 dolar, dari 10 dolar ini open posisi terkecil itu adalah 10% dari modal. Dan modal yang kita butuhkan ibaratkan kalian punya 10 dolar itu adalah 7 dolar. Jadi saldo kalian sisa 3 dolar, guys. 3 dolar tuh ya kalau selamat 3 dolarnya. Berarti otomatis ketika 1 kali CL kita di trade berikutnya udah nggak punya nafas untuk kompensasi lagi. Paham ya? Jadi kalau misalkan saran saya ya usahakanlah kalau depo ya jangan 150.000, 200 jangan, guys. Saranku ya 500 lah, usahakan 500 atau 600.000. Nanti saya ajarkan ya untuk money management dengan modal yang kecil. Santai aja. Kita bisa nggak modal kecil jadi gede? Bisa-bisa aja, tapi harus santai ya. Oke, kita lanjutin lagi ke berikutnya ya. Di slide berikutnya itu adalah strategi persentase. Nah, ini adalah strategi persentase. Sama juga. Untuk yang warna kuning ini adalah warna bagian yang bisa dirubah. Sorry ya, ini adalah bagian yang bisa dirubah. Tergantung dari kalian. Misalkan, saya modalnya adalah 500.000. 500.000, 1, 2, 3. Terus saya pinginnya sehari itu adalah targetnya 3%. Ya kan? Kalau misalkan kalian sehari targetnya 3%, jadi dia nge-sistemnya ke compounding. Ya. Misalkan hari pertama modal kalian awal tuh ya di 500.000. Ternyata saya target paling kecilnya itu adalah 3%-nya ya. Berarti kalian masuknya langsung berapa? Open posisi terkecil itu adalah 15.000 profitnya. Dan kalian total saldonya jadi 515.000. Oh, ternyata hari kedua saya target lagi nih 3%. Jadi plus lagi 15.450. Maka saldo kalian jadi 530.450. Oh, ternyata hari ketiga saya profit lagi nih 3% dari 530.000. Maka keuntungan saya jadinya adalah 15.914. Nah, di hari ketiga ketika kalian closing, ternyata profit kalian sekarang total dari saldo pertama itu adalah 546.000. Jadi dia akan terus-terusan ya, nge-compounding sampai terus ke bawah ya. Nge-compounding kalau misalkan kalian full dalam 1 bulan ya atau 26 hari kerja hitungannya ya, itu kalian dapatnya adalah 1.078.000 kalau misalkan kalian konsisten. Jadi dia nge-compounding terus. Jadi ini selalu dikalikan 3%, 3%, 3%, 3%, 3% sampai 26 hari ya. Kalau misalkan ternyata dari modal awalnya kalian tidak melakukan compounding ya, misalkan nih bulan pertama saya akan tetap 500.000. Bulan kedua saya nggak ngelanjutin tapi dia start lagi di 500.000. Ya kan? Bulan ketiga ternyata saya start lagi di 500.000. Maka dalam 1 tahun kalian bisa mendapatkan itu berapa? Kalian bisa mendapatkan 12.939.000 dengan modal adalah 500.000. Dengan persentase market stop loss dan juga take profit adalah 3% dari modal. Tapi kalau misalkan kalian melakukan compounding, kalian kalikan 3%, 3%, 3%, 3% terus dari nominal awal sampai di bulan-bulan berikutnya 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, sampai di bulan ketiga dikalikan 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, maka total keuntungan kalian dalam 1 tahun itu adalah 5.060.000.000. Ini kalian nge-compounding terus ya, mengalihkan terus ya per bulannya, jadi modal kalian nggak ditarik. Nah, ini kalau misalkan kalian pakai strategi persentase juga bisa. Take profitnya adalah 3%, stop lossnya juga 3%. Bang, aku maunya 10%, tinggal kalian rubah aja.
jadi 10%. Kalau kalian 500.000, kalian carinya adalah 10% per harinya, maka dalam 1 bulan 26 hari kerja tanpa compounding kalian rata-rata bisa mendapatkan 5.959.000. Ya, jadi range-nya ingat ya, ada loss-nya juga. K1 K2 ini nggak terhitung. Jadi kalau misalkan ini range ya, ibaratkan ya 4,5 lah. 4,5 sampai 5,9 juta. Nah, kalau misalkan dalam total setahun tanpa compounding itu adalah 71.500.000. Tapi kalau misalkan kalian ternyata pakai compounding, ya pakai compounding, ini kalian saldonya banyak sekali, guys. Ya, compound terus, guys. Compound, 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 di compound terus, jadinya tinggi banget. Tapi ini berat ya, sampai di 4M ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau pakai strategi ini ya silahkan, tinggal kalian tulis saja kebutuhan kalian. Apakah 5%, apakah 3%, tinggal kalian tulis sendiri. Oh, ternyata modal saya ibaratkan 1 juta, saya ambil 3% per hari ya kan, compound atau tidak compound balik lagi terserah kalian. Kalau compound dalam waktu setahun saya dapatnya 10M ya kan, tapi kalau misalkan ternyata saya nggak compound, setahun saya dapatnya 25 juta. Kalau misalkan kalian konsisten sehari tanpa compound, itu berarti sebulan kalian 2 juta. Dengan modal 1 juta, persentase marketnya itu kalian ambilnya sehari adalah 3% dari modal. Jadi gitu ya. Ini persentasenya target ya, sorry ya. Nah, untuk stop loss-nya ingat 1:1 ya. Jadi ketika kalian profitnya adalah 3%, maka stop loss kalian juga 3%. Jadi kalau misalkan hari itu ternyata kalian sudah loss 3%, ya sudah selesai, lanjutkan di hari berikutnya. Jadi ini range ya, estimasi ya guys ya. Ya kurang lebih ya nggak jauh lah dari ini kalau misalkan kalian konsisten. Ini kalau misalkan kita di strategi persentase. Ya, kita lanjutin lagi, kita ke strategi menyerang. Ada strategi menyerang guys. Jadi untuk strategi menyerang ini, kalau misalkan strategi menyerang ini itu simple sebenarnya. Ini cuma ada 2 rekomendasi aja, yaitu adalah modal di 2 juta ataupun di 4 juta ya. 4 juta. Jadi kalau misalkan modal 2 juta, open posisi pertama kalian adalah 50.000. Tapi kalau misalkan kalian modal 4 juta, ya open posisi pertama kalian adalah 100.000. Dua kalinya. Ya, dua kalinya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian punya modal 2 juta, jadi open pertama kalian atau OP1 kalian adalah 50.000. Oh, ternyata 50.000-nya profit. Maka kalian habis 50.000, kalian open berikutnya adalah 30.000. Oh, 30.000-nya profit lagi. Kalian open berikutnya adalah 20.000. 23.000. Oh, kalian profit lagi. 23.000-nya, maka kalian opennya 17.000. Jadi, strategi menyerang ini ketika kalian berada di tahapan menyerang, posisi kalian sebenarnya masih profit. Ya. Tapi kalau misalkan kalian sudah berada di posisi bertahan, berarti posisi kalian masih minus. Oh, ternyata 17.000-nya ini loss. 17.000-nya ini nggak masuk. Maka kalian open berikutnya turun, jadi 23.000. Oh, 23.000-nya ini lagi loss, ya kan? Oh, saya naik di 30.000, ya kan? Oh, ternyata 30.000-nya ini profit, turun lagi jadi 23.000. Oh, profit lagi, turun lagi 17.000. Oh, ternyata profit lagi, turun lagi 15.000, ya kan? Jadi sistemnya akan ke bawah ataupun ke atas. Oh, ternyata posisinya ternyata habis 15.000 ini ternyata loss, naik lagi ke atas. Oh, loss lagi 17.000, naik lagi ke 23.000. Oh, loss lagi 30.000. Kalau loss lagi 30.000 bukan balik ke 50 tapi bertahan. Nah, kita entry-nya 15.000. Ya. Oh, ternyata loss lagi nih 15.000, entry-nya 23.000. Oh, loss lagi 23.000, entry-nya 46.000. Oh, 46.000 profit nih, berarti naik ke 23.000. Oh, profit lagi 23.000-nya, naik lagi ke 15.000. Oh, 15.000-nya profit lagi, masuk lagi ke 30.000. Paham ya? Jadi kiri kanan kiri kanan kiri kanan, ya. Oh, ternyata di 30.000 ini ternyata dia profit lagi. Profit lagi, maka kita entry-nya 30.000. Oh, profit lagi nih 23.000-nya, kita entry 17.000. Oh, profit lagi 17.000-nya, masuk lagi ke 15.000.
Oh, profit lagi 15.000-nya, ya kan? Nah, maka di sini kita sudah parley selesai. Kita balikin lagi dengan entry pertama open lagi 50.000. Paham ya? Berarti kita nanti kalau ini sudah selesai langsung balik ke open pertama 50.000. Ulangin lagi langkahnya seperti itu. Jadi sistemnya adalah kiri kanan. Ketika dia berada di kanan atau kalian berada di tahapan menyerang, otomatis posisi kalian profit. Tapi kalau misalkan kalian posisi bertahan, otomatis posisi kalian lagi floating minus. Tapi kalau menyerang kalian posisi floatingnya lagi floating profit. Paham ya? Sama juga yang di modal 4 juta, modal kalian 4 juta, open start pertamanya 100.000. Nah, ternyata 100 ribunya ini profit. Oke, 100 ribunya profit. Maka kalian lanjut ke 70 ribu. Oh, 70 ribunya profit. Turun ke 50 ribu. Berarti ketika kita berada di posisi menyerang, kalau misalkan kalian mau stop di sini ya silahkan. Pokoknya kalian stop di menyerang, posisi kalian tuh profit. Nggak minus. Intinya ketika kalian berada di posisi menyerang itu kalian lagi profit. Tapi kalau kalian berada di bertahan, otomatis posisi kalian lagi minus. Kalau kalian menyerang, kalian mau berhenti di sini, saya mau lanjutin trade besok nggak masalah. Ya. Oh, saya posisi menyerang nih, saya dari 50.000 ternyata profit lagi, turun lagi di 30.000. Saya mau berhenti di sini, lanjutin besok nggak masalah. Karena posisi kalian menyerang. Kalian otomatis lagi hold profit atau lagi floating profit. Oh, ternyata 30.000 nggak masuk, loss, ya kan? Saya turun jadi 50.000. Oh, ternyata nggak masuk lagi 50 ribunya di 70 ribu entry-nya. Nah, kalau 70 ribu ini saya mau berhenti gimana? Saya nggak mau lanjutin. Kalian masih untung spare 30 ribu. Karena kalian berada di posisi menyerang. Karena open pertama kalian adalah 100 ribu. Oh, 70 ribu saya mau lanjutin beli. Oh, 70 ribunya loss. Berarti kalian ke sini. Bukan ke atas ya, tapi ke sini. Bertahan. Oh, bertahan. Posisinya 35 ribu profit beli. Masuk lagi menyerang. Oh, profit lagi 70 ribunya. Masuk lagi 50 ribu. Oh, 50 ribunya loss lagi. Naik ke 70 ribu. Oh, 70 ribunya loss lagi. Masuk lagi 35 ribu. Oh, 35 ribunya loss lagi. Entry lagi 50 ribu. Oh, 50 ribunya profit. Naik lagi 30 ribu. Oh, ini profit lagi. Masuk lagi 70 ribu. Jadi, kanan dan kiri. Seperti kalau misalkan kalian di saham tahu bid and ask ya. Sama. Jadi ini konsepnya ya kayak gitu, cuma kita penerapannya berbeda. Nah, kalau misalkan, oh saya menyerang nih, profit terus. Dari sini profit ya kan. Masuk lagi menyerang profit lagi. Di sini balik open awal. Cari momentum, open lagi 100 ribu. Nanti startnya di 70 ribu lagi, gitu. Ini strategi menyerang ya. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian mau berhenti dimanapun, pokoknya menyerang mau kalian berhenti di sini, mau berhenti di sini, atau di sini, posisi kalian profit. Pokoknya di menyerang ini kalian masih hold profit. Intinya gitu ya, ini strategi menyerang ya. Jadi cuma ada rekomendasinya cuma dua, kalau nggak modal 2 juta yang 4 juta ya. Ini strategi yang dibuat sama JD Trader ya, kalau misalkan kalian tahu ya. Ini bagus juga sebenarnya, kalian bisa pakai ini juga. Oke, kita lanjutin lagi ke strategi berikutnya, itu adalah money management strategi sesi ya. Nah, kalian sering ya pastinya ya. Nah, ini sesi. Jadi misalkan nih, saya mau trading, cuma modal saya kecil. Modal saya cuma 150 ribu, atau 200 ribu, atau 300 ribu, ambillah per sesi. Gampang nggak sih kita ambil sesi? Gampang harusnya. Cuma ya memang yang paling bermasalahan kita adalah tamak dan kita pinginnya lebih. Itu manusiawi ya sebenarnya ya. Kalau misalkan kita mau ambil nih ya, pagi saya ambil 3 kali atau 4 kali trade. Gampang nggak? Gampang. Kalian mau ngikutin live saya bisa, mau kalian ngikutin yang lagi live di sebelah bisa, atau ngikutin sinyal juga bisa. 4 kali itu gampang. Tapi pinginnya apa? Pinginnya lebih. Nah, itu yang bermasalah guys. Ya, misalkan nih, saya buat untuk satu hari itu adalah 4 sesi. Dari jam 6 sampai jam 11, jam 13 sampai jam 15, jam 16 sampai jam 20, jam 22 sampai jam 00. Jadi dibagi. Satu sesinya di range ini. Satu sesi ya kayak orang minum obat lah. Ya. Ibaratkan nih, per tiap satu sesi ini
saya itu open posisinya 4 kali profit. Kalau misalkan saya 4 kali profit, maka keuntungan saya per satu sesi itu adalah 51.000. 51, 51, 51 ya. Nah, kalau misalkan saya mau buat 3 sesi gimana ya? Kalian tinggal ini ganti aja 3. Dengan start paling kecil adalah 15.000, maka keuntungan per satu sesinya itu adalah 38.000. Berarti kalian cuma nyari 3 sinyal aja, 3 sinyal profit. Gampang nggak? Gampang. Bisa dari live saya, bisa dari sinyal di grup, atau kalian cari momentum. 3 kali trade doang loh. Ya kan? Gampang kan? Nah, ini yang susah apa? Konsistennya. Kalau misalkan kalian konsisten, ambil sehari 3 pagi, 3 siang, 3 malam, terus 3 malam lagi, dibagi 4 sesi. Kalau misalnya kalian konsisten, dalam sebulan itu sebenarnya kalian itu dapat itu 3,825 juta. Nah, kalau misalkan kalian itu konsisten, dalam sebulan itu dapatnya 3.825.000. Dengan start awalnya adalah 15.000. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan ternyata oh saya ambilnya 4 aja, 4 sesi gitu ya. Satu sesinya 4 kali trade. Berarti sebulan kalian dapatnya berapa? 5.100.000. Dengan start awalnya adalah 15.000. Gampang nggak sih nyari 4 kali profit? Gampang. Tapi yang susah adalah konsistennya. Oh bang, aku nggak mau 4, aku maunya 5, tinggal kalian ganti aja. Ganti 5. Nah, keuntungan kalian maka apa? 63.000 per sesi. Kalau sebulan kalian dapatnya 6,3 juta per bulannya. Paham ya? Oh bang, aku startnya dari 20.000. Ganti aja, ganti 20. 1, 2, 3. Maka sebulan kalian untuk satu sesinya itu dapatnya itu adalah 85.000 dengan cara cari 3 sinyal. Profit terserah mau pakai sinyal, mau pakai trabar, atau kalian analisis sendiri, cari 5 kali. Satu sesi ini kalian cari 5 kali. Satu sesi ini kalian cari 5 kali, ini 5 kali, ini 5 kali. Gampang nggak? Gampang, kayak minum obat. Tapi yang susah adalah konsistennya. Ya, bebas terserah dari kalian ya, mau pakai yang strategi kompensasi yang selalu dikalikan 2, strategi persentase, strategi menyerang, atau strategi sesi. Tergantung dari kalian, bebas ya. Ini terserah kalian mau pakainya yang mana ya. Terus kita lanjutin di rekomendasi money management. Nah, ini rekomendasi ya. Ini rekomendasi money management. Jadi saya coba jelaskan dulu variabelnya, nanti kalian tinggal scroll aja, lihat aja kalian bagusnya pakai pakai yang mana. Terus kalian juga bisa ngeliat risikonya berapa, risiko stop lossnya berapa, nyawa kalian ketika CL berapa. Ya, kuncinya di situ. Nah, ini saya jelaskan dulu. Jadi untuk variabel pertama ini adalah modal. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja modal kalian itu sebenarnya di modal berapa, ya kan? Karena kan saya nggak tahu modal kalian di berapa, kalian tinggal menyesuaikan sendiri. Terus untuk ini open posisi pertama ya, nominal open posisi pertama. Ini adalah nominal open posisi K1, ini open posisi K2, ini K3, K4, K5, K6. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ini ada yang 0. Artinya apa? Kita nggak melakukan kompensasi. Ya. Nah, ini adalah resiko awal. Jadi ketika kita open posisi pertama, kita pastinya open posisi 15.000 ini ada resikonya. Kalau loss itu berapa persen? Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan saya modal 150.000, open posisi pertama ternyata loss, resiko awal saya itu sebenarnya sudah 10% dari modal. Nah, kalau misalkan ternyata dari K1, K2 ini loss, open pertama K1, K2 loss, saya siap risiko 1 kali loss adalah 70% dari modal. Kerasa nggak? Kerasa. Pasti mentalnya akan keganggu. Dan nyawa kalian CL atau nyawa kalian loss itu cuma 2 kali. Berarti ibaratkan kalian punya 150.000. Kalian loss nih, beruntun 2 kali, ya sudah, kalian sudah nggak punya nyawa lagi. Dan ingat, dengan open posisi 15, 30, 60, kalian butuh recovery-nya 8 kali trade. Gampang gak 8 kali trade? Susah guys. Saya aja 1 sampai 10 aja ada CL-nya. Iya kan? Jangan sampai ibaratkan kalian trade, ternyata kalian enter 15, 30, 60, profit beberapa kali, ternyata kena 1 kali loss. Dari 10 kali trade, 1 kali loss, maka kalian butuh 8 kali trade untuk ngebalikin 1 kali loss tadi. Hidup kalian akan hanya muter recovery aja, muter di situ aja. Nah, ini kalian harus perhatikan juga. Ya, jadi jangan cuma untungnya yang kalian perhatikan, tapi
cara recovery kalau loss-nya itu juga kalian harus perhatikan. Paham ya? Itu yang harus kalian pahami. Terus kalau misalkan ternyata saya loss nih, open 1, K1, K2, maka resiko total nominal saya itu adalah 105.000. Ini kalau misalkan saya loss. Dan modal saya ketika saya loss satu kali CL itu adalah 45.000 guys. Jadi kalau misalkan saya modal 150.000, open pertama 15, K1 30, K2-nya 60. Ketika saya ternyata loss, saya meresikokan 105 dan modal saya sisanya dari 150.000 tadi saya sisa 45.000. Paham ya? Nah, ini kalau misalkan kalian lihat di sini, ini adalah sisa ketika kalian satu kali CL itu berapa sih modalnya. Nah, ini kalian bisa lihat di situ. Terus kalau misalkan kalian geser ke kanan, nah di sini ada beberapa ya. Yang pertama adalah target harian. Kalau misalkan saya pakai 3%, targetnya 4.500. Nggak mungkin kalau misalkan saya satu kali entry, berarti saya sudah satu kali profit selesai, ya kan? Nah kalau misalkan 5% juga masih 7.500, berarti satu kali entry selesai. Kalau 10% berarti berapa? 15.000 satu kali entry selesai ya. Nggak mungkin kalian gatel pasti guys. Ibaratkan kalian pemula pasti minimal ya 10 kali entry lah sehari. Ya kan? Maka sebenarnya nggak cocok kalau misalkan modal kecil kayak gini ya 150-250 ribu pakai persentase nggak cocok guys. Paham ya? Jadi kalau misalkan kalian ini pakai ini juga nggak cocok. Ini yang harus kalian tahu. Nah, kalau misalkan kalian ibaratkan target sama take profit sama cut loss, kalau misalkan dalam 26 hari kerja dengan persentase yang tetap itu, maka sebulan itu kalian dapatnya 117.000. Kekecilan guys. Nggak enak ya kalau misalkan modalnya kecil pakai modal kayak gini tuh nggak enak. Mending pakai sesi aja. Ya, jadi makanya kalau misalkan kalian lihat di sini rekomendasinya yang mana? Strategi sesi. Strategi sesi itu yang mana? Yang saya jelaskan yang sebelumnya. Paham ya? Nah, kalau misalkan ternyata modal kalian agak besaran. Nah, ini kalian direkomendasikan menggunakan persentase MM. Yang tadi ya, gunakan strategi persentase MM. Ambil 3%, 5%. Nah, ini. Jadi ada rekomendasinya sebenarnya. Paham ya? Nah, terus kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kan ada yang saya tandain. Kalau misalkan kalian perhatikan yang ini ada yang saya tandain. Ada yang nggak warna hijau, ada yang berwarna hijau. Artinya apa? Artinya gini. Kalau hijau itu bagus, ya kan? Semakin full hijaunya berarti semakin bagus. Direkomendasikan pakai ini. Contoh, kalau misalkan kalian lihat di sini, saya tandain ini yang ini ya. Set. Sama saya tandain yang ini, jadi kalian bisa ngeliat perbandingannya. Oke. Ini kalau misalkan model seperti ini, ya, modalnya adalah 3 juta. Open posisi pertama 15.000, open posisi pertama 15, K1-nya 30, sama-sama 30, K2-nya 60.000. Nah, kalau ini K2-nya balik lagi ke 30.000. Kalian bisa ngeliat nih, di sini ada perbedaan. Nah, ini juga akan mempengaruhi guys. Ketika kalian lihat, ternyata ketika berada di sini perhitungan ini, ketika kita risiko awalnya itu masih aman, dua-duanya masih aman, di bawah 0,5% dari modal. Masih oke lah, ibaratkan ketika kita open 15.000 mental kita masih nggak keganggu. Masih fine-fine aja. Ya kan? Nah, kalau misalkan risiko total loss-nya itu adalah 3,5%. Yang ini 2,5%. Jadi ibaratkan nih K1 nggak masuk, K2-nya juga nggak masuk ya kan. Yang ini juga K1-nya nggak masuk, K2-nya nggak masuk, open pertama juga nggak masuk. Maka saya meresikokan satu kali loss itu adalah 3,5. Yang satunya 2,5. Masih aman. Ibaratkan kita punya modal 100%. Kita loss-nya 3%. Berarti modal kita masih 97% dari modal. Akan mempengaruhi mental nggak? Ya tentunya nggak. Karena kita masih kebayang, modal saya masih banyak. Nyantai aja. Iya kan? Nah, ini yang akan mempengaruhi mental kalian. Oh, di sini loh ternyata mentalnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, kenapa kok yang ini kok tidak direkomendasikan? Karena gede banget guys. Ketika kalian loss, ternyata satu kali loss tuh 12%.
Kalau misalkan modal kalian itu ibaratkan 100%, maka kalian satu kali loss itu sisa modalnya adalah 88% dari modal. 12%-nya sudah hilang. Ya kan? Apakah ini berpengaruh dengan mental? Tentunya berpengaruh. 12% itu gede, guys. Ya. Tapi kalau misalkan 3% itu masih oke. 2,5% juga masih oke. Ibaratkan saya tutup mata pun mental saya masih tenang. Paham ya? Jadi balik lagi, semakin besar modalnya, semakin kecil open posisi kita, maka nyawa kita akan semakin tenang, ya kan? Recovery-nya itu juga semakin cepat dan nyawa untuk CL-nya juga banyak. Nah, ini yang kalian perhatikan, ya. Nah, kalian lihat lagi nih di sini. Nyawa CL dari modal. Nah, ketika kalian modal 3 juta, sama-sama 3 juta, dengan entry-nya 15, 30, 60, maka kalian punya nyawa CL-nya itu adalah 29 kali. Banyak nggak? Banyak banget dong. Masa kalian 29 kali CL beruntun sampai loss K2? Nggak mungkin. Ya kan? Kebangetan guys. Ibaratkan kalian 20 kali transaksi, kalian CL-nya 29 kali beruntun. Kan nggak mungkin. Nah, apalagi yang modal sama-sama 3 juta, entry-nya 15, 30, 30. Nyawanya lebih banyak, hampir dua kali lipatnya 40. Ya kali kalian 20 kali trade CL semua dengan entry 15, 30, 30, ya kan? 40 kali trade, bayangin 40 kali beruntun kalian kena CL. 40-nya CLK2, 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 nggak mungkin dong, ya kan? Nah, nyawanya banyak banget. Makanya di sini warnanya hijau, ya kan? Di sini hijau masih aman, ya kan, resiko awalnya masih kecil. Terus di sini kan satu kali loss juga mentalnya masih aman, ya kan? Oh, nyawanya juga satu kali CL juga masih aman. Nah, tapi kok yang di sini warnanya kok putih, ya kan? Ternyata dengan entry 15, 30, 60, saya butuh satu kali recovery itu adalah 8 kali. Ya kalau 8 kalinya masuk, kalau loss muter aja di situ. Yang tadi yang saya jelaskan. Ya kali kalian hidup cuma recovery aja hidupnya, ya kan? Banyak nggak 8 kali? Banyak banget, ya kan? Nah, kalau yang ini gimana 5 kali? Gampangan mana? Kalian dapat 8 kali sinyal profit atau 5 kali sinyal profit kalian sudah terrecovery? Ya jawabannya gampang yang 5 kali, ya kan? 5 kali ibaratkan kalian open posisi sudah balik modal, ya kan? Lebih cepat. Nah, berarti yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang ini. Ini yang paling bagus. Makanya kalau misalkan kalian lihat di sini dia hijau semua. Nih. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat berarti rekomendasinya gimana? Modal 3 juta, entry-nya 15, 30, 30, maksimal dikompensasi level 2. Dengan risiko open posisi awalnya adalah 0,5%, ya kan? Berarti entry 15.000 ini cuma 0,5% dari modal. Resiko kalau loss ternyata 15-nya loss, 30-nya loss, 30-nya loss, maka itu di 2,5. Berarti modal ketika saya loss itu cuma 2,5. Kalau saya ibaratkan itu dikurangin sama modal saya masih 98%, masih tenang mental saya. Terus nyawa lossnya CL beruntunnya juga banyak, 40 kali nyawa CL beruntun sampai loss di K2. Ya kali kalian loss terus sampai K2 20 kali beruntun. Ini bahkan 40 kali beruntun, guys. Ya kali kalian trade 40 kali beruntun CL 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 CL, kan nggak mungkin. Ya kan? Dan recovery-nya juga jauh lebih cepat. 5 kali doang sudah ketutup loss-nya. Enak kan? Nah, inilah rekomendasi sesuaikan dengan pribadi kalian masing-masing ya. Ada yang hijau-hijau semua, ada yang enggak, ya kan? Jadi ini parameternya sudah saya buat. Ini tinggal kalian menyesuaikan saja. Mau pakai yang mana? Oh, saya mau pakai yang ini, beli, pakai aja yang ini. Berarti modalnya di 5 juta. Rekomendasinya di 20, ya kan? Ada yang beda-beda, ya kan? Ini bahkan ada yang sampai di kompensasi level 3 nyawanya. Kalian lihat, tapi recovery-nya juga cepat, masih aman. Risikonya juga masih aman. Nyawanya juga banyak. Nah, ini tinggal kalian menyesuaikan saja. Kalian mau pakai MM yang mana? Paham ya? Belum tentu guys ya, kalau misalkan modal besar tapi open posisi kalian ngawur, mentalnya nggak kejaga, ya kan? Mental kalian keganggu, tetap ada juga nggak ada. Recovery-nya 36 kali. Ya kali kalian mau ngambil kayak gini 100, 200, 400, 800, 1,6 nggak mungkin. Kalau ini loss sampai CL, sampai keempatnya CL, maka resiko kalian gede banget. Dan nyawa kalian cuma 4 kali. Berarti 4 kali kalian loss sampai keempat, kalian sudah nggak punya modal. Dan recovery-nya satu kali CL tuh 36 kali.
Jadi ingat ya, nggak selamanya modal besar itu kalau kalian nggak terjaga, kalian tetap bakal hancur. Oke, ini rekomendasi tinggal kalian lihat aja. Kalau hijau beruntun kayak gini berarti rekomendasinya bagus. Kalau misalkan hijau di depan doang, tapi di belakangnya ini jelek, berarti kurang ya. Ini ada bahkan yang 144 kali, baru kalian balik modal ya. Ini tinggal sesuaikan aja sama money management kalian. Ini banyak banget rekomendasinya, tinggal kalian lihat aja ya, sesuai sama modal kalian. Oke, mungkin sampai di situ aja. Terima kasih yang sudah lihat video ini. Kalau misalkan ngomong saya kecepatan, tinggal kalian ulangi lagi ya. Semoga kalian paham juga. Kalian bisa otak-atik ataupun kalian lihat dulu sambil kalian pelajarin dulu Excel-nya ya atau spreadsheet ini. Oke, terima kasih yang sudah lihat. See you di next video berikutnya. Bye-bye.